Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ipal Mufizar Channel. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang tipe data pada PHP. Tipe data pada PHP. Seperti bahasa pemrograman lainnya yang memiliki tipe data, sama halnya juga dengan bahasa pemrograman PHP. PHP memiliki beberapa tipe data. Tipe data bisa dikatakan sebagai nilai atau isi dari sebuah variabel. Ada yang berbentuk angka, yang disebut juga dengan integer, dan ada yang berbentuk kalimat yang biasa disebut dengan string. Kemudian di PHP ini ada beberapa tipe data yang digunakan dalam PHP. Yang pertama adalah string, yang kedua adalah integer, yang ketiga float, yang keempat adalah boolean, yang kelima adalah array, yang keenam adalah object, yang ketujuh adalah null. Oke, kita bahas tipe data yang pertama adalah string. Nah, tipe data string adalah tipe data yang berbentuk teks. Jadi di sini di string ini menampung variabel yang nilainya bernilai teks. Untuk cara penulisan tipe data pada string ini diletakkan di tengah-tengah tanda petik. Diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Oke, kita contohkan. Silakan kita buka Visual Studio Code kita. Oke, ini kita close dulu ya. Close folder. Kita buka file baru, klik file, klik new text file. Kemudian kita simpan dulu filenya dengan nama, taruh di folder ruam www. Kalau di sum itu sumpp htdocs. Kalau di sini wam64 www. Kemudian cari folder yang kita buat tadi untuk PHP dasar. Kemudian kita ketikkan latihan berapa lagi? Latihan 2. Save as type-nya kita ganti dengan PHP. Oke, kita save dan kita buka tag PHP dulu. Kemudian kita bikin namanya string test ya, test. Variabel test nilainya adalah string. Kita awali dengan tanda petik dan ditutup dengan tanda petik. Di tengah-tengahnya kita isi nama saya adalah Ipal Mufizar, titik koma. Nah, ini untuk tipe data string. Kita save dulu, kemudian kita jalankan di web browser kita. Kita buka web browser, lalu kita ketikkan localhost /php dasar atau 127.0 tadi ya. Sini latihan 2 nya kita klik. Oke, kok nggak jalan? Kita lihat lagi ada yang salah. Oh iya, belum kita ekokan, makanya tidak tampil. Ini nilainya baru bernilai ini echo test.
kita save, kita jalankan, kita tanda ketik, kita save, kita reload. Nah, muncul. Kemudian kita lanjut tipe data integer pada PHP. Tipe data integer ini dia menampung variabelnya, akan menampung bilangan asli atau bilangan bulat. Untuk penulisan tipe data integer tidak perlu menambahkan tanda petik karena akan dibaca sebagai string. Jika kita menambahkan tanda petik pada tipe integer tersebut, kita contohkan tipe data integer. Kita buka lagi Visual Studio Code kita, kemudian kita ketikkan bilangan 1. Kita buat sebuah variabel namanya bilangan pertama sama dengan 12 misalkan. Kemudian bilangan kedua sama dengan 78 titik koma. Kedua variabel ini akan menampung nilai integer. Lanjut kita masuk pada tipe data float. Kita ketikkan dulu angka ya. Float atau disebut juga dengan tipe data double adalah tipe data yang berisi bilangan desimal. Cara penulisannya sama dengan integer, tidak memerlukan tanda petik di awal dan di akhirnya. Oke, berikut contohnya. Kita buka lagi Visual Studio Code kita. Bilangan ketiga sama dengan 12.177 titik koma. Oke, kita lanjut. Ini untuk data float, bilangan berkoma. Kemudian kita lanjut tipe data boolean. Boolean ini adalah tipe data yang hanya memiliki dua buah value atau nilai atau isi, yaitu true or false, true atau false dan false, atau 0 dan 1. True yang disebut dengan 1 dan false disebut dengan 0. Tipe data boolean sering digunakan untuk memeriksa ketersediaan atau memeriksa nilai kebenaran pada sebuah data. Biasanya ini untuk cabangan ya atau tidak gitu kan. Jadi itu masuk pada tipe data boolean. Bagaimana contohnya? Kita buka dulu di file latihan 2 kita tadi, kita enter, kita bikin variabel x sama dengan false. False titik koma, variabel y sama dengan true. Ini tipe data true or false, tipe data boolean yang berisi nilai benar atau salah. Kemudian kita lanjut true dan false. Yang kelima adalah tipe data array. Tipe data array adalah tipe data yang menyimpan banyak isi, banyak nilai di dalam sebuah variabel. Jika diibaratkan array itu sebuah tas yang di dalamnya bisa saja berisi pulpen, bisa berisi buku, penggaris dan lain sebagainya. Isi pada variabel array
ditandai dengan masing-masing angka yang sudah diterapkan menurut aturannya. Berikut contoh penulisan variabel yang bertipe array. Banyak isi ya untuk array. Kita contohkan di bawahnya, misalnya anggota sama dengan array buka kurung tutup Andi, Budi, Joni, titik koma. Nah, di sini di tipe data array ini ada pengelompokan data, ada namanya Andi, Joni, Budi, dan Joni. Untuk menggunakan tipe data array ini bisa menggunakan fungsi array ini. Fungsi array buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya baru berisi nilai array-nya. Dan di dalam isinya dipisahkan dengan tanda koma pada tiap-tiap isi variabel. Pada contoh variabel anggota di sini ada Andi, ada Budi, dan Joni. Di mana Andi urutannya adalah 0, Budi ini 1, dan Joni sebagai 2. Angka yang diberikan pada tiap-tiap array ini dimulai dari 0. Ini 0, ini 1, ini 2. Oke, sampai di situ dulu pembahasan kita tentang tipe data. Silakan di komentar jika ada yang perlu diperbaiki dan ada yang ingin ditanyakan. Kemudian jangan lupa like and subscribe channel ini untuk menyimak video-video berikutnya. Silakan dinantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.